Halo, apa kabar anak-anakku yang terkasih? Berjumpa lagi kita di sekolah minggu online kali ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu, hingga hari ini kami diperbolehkan untuk merasakan kesehatan, merasakan damai sejahtera di dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah online, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum ibadah kali ini, ayo ajak mama, papa, kakek, nenek, saudara, adik, kakak untuk ikut serta dalam ibadah kita kali ini. Nah, mama, papa, terima kasih atas kesediaannya juga bisa mendampingi anak-anak dalam ibadah online. Nah, tema kita hari ini masih tentang Bapak Yunus. Nah, di minggu kemarin kalian sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Yunus yang diambil dari kitab Yunus 2. Tema kita adalah Aku Diampuninya. Kira-kira masih ingat enggak ya cerita minggu kemarin tentang kisah Bapak Yunus? Oh, ternyata Bapak Yunus saat ini sudah berada di dalam perut ikan yang sangat besar. Karena apa ya kok Bapak Yunus dimakan ikan besar? Karena Bapak Yunus tidak mau menuruti perintah Allah untuk pergi ke Niniwe menyampaikan kabar pertobatan. Tetapi ini ada sebuah rancangan Allah yang luar biasa. Allah tidak menghukum Bapak Yunus melalui ikan besar ini, tetapi Allah memberikan kebaikan hatinya kepada Bapak Yunus untuk bisa menyadari kesalahannya. Nah, kali ini ceritanya tentang Bapak Yunus yang menyesali perbuatannya karena telah melanggar perintah Allah. Mari kita saksikan video berikut ini. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap. Pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap. Pom pom pom. Cuap cuap. Dalam ikan yang besar. Yunus 1 ayat 17 sampai Yunus 2 ayat 9. Yunus tenggelam semakin dalam ke air yang berputar. Lalu, hap! Sesuatu menelan Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan yang besar. Tuhan membiarkan Yunus di situ agar ia belajar sesuatu yang penting. Pelajaran itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Lalu Yunus berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Yunus membutuhkan waktu untuk mengetahui bahwa ia perlu menaati Tuhan. Sekarang, bagaimana caranya ya ia keluar dari perut ikan? Nah, anak-anakku yang terkasih, tentu sangatlah sedih ya berada di ikan besar, di dalam sebuah perut ikan besar. Iya, di dalam perut ikan besar itu tidak enak. Keadaannya gelap, bau, dan tentu saja sangat berbahaya. Di dalam pendidikan kita mengenal adanya asam klorida. Nah, di dalam perut ikan yang sangat besar tersebut, yang bisa menelan makhluk hidup, yang bisa menelan manusia, tentu saja sangat berbahaya. Asam klorida ini bisa membuat makhluk hidup yang ada di dalamnya mati. Tetapi atas kasih Allah, atas penyertaan Allah, Bapak Yunus bisa selamat di dalam perut ikan besar.
selama 3 hari 3 malam. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan Bapak Yunus di dalam perut ikan? Bapak Yunus mulai menyadari kesalahannya. Bapak Yunus sangat mengenal Allah, bahwa Allah sangat mengasihinya. Bapak Yunus mulai berdoa, meminta pengampunan atas segala kesalahannya. Bapak Yunus tahu bahwa Allah tidak menghukumnya, melainkan memberikan kesempatan kepada Bapak Yunus untuk bisa menyadari perbuatannya. Bahwa dengan taat dan setia akan perintah Allah, maka yang terbaik pula yang akan diberikan Allah. Lewat penyertaannya, Yunus selamat di dalam perut ikan. Nah, kalau anak-anak semua mempunyai kesalahan, merasa mempunyai kesalahan yang membuat orang lain tidak nyaman, yang membuat orang lain sakit hati, yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Apa yang harus anak-anak lakukan? Seperti halnya Bapak Yunus. Bapak Yunus berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan. Dia mulai memperbaiki diri. Tidak hanya memohon ampun, tetapi juga berjanji untuk memperbaiki sikap. Tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Sehingga Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Bapak Yunus. Dan akhirnya Bapak Yunus sampai ke daratan dengan selamat. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memperbaiki kesalahan, maka ada baiknya segera meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Seperti halnya Bapak Yunus yang menyadari kesalahannya, ia segera meminta ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya dan taat setia akan perintah Tuhan. Nah, mari anak-anakku semua, Bapak Ibu yang terkasih yang saat ini masih mendampingi anak-anak, mari kita berdoa untuk diri pribadi kita masing-masing, berjanji untuk setia dan taat akan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kiranya firman hari ini memberikan kami sebuah pengertian yang lebih baik, bahwa kami harus segera mengambil sikap saat kami melakukan kesalahan. Bahwa kami harus segera meminta ampun kepadamu dan berjanji untuk memperbaiki sikap kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu, terima kasih setiap hikmat yang Kau berikan sehingga kami bisa berjalan tetap di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, firman kita hari ini adalah tentang Bapak Yunus yang sudah bertobat atau mengakui kesalahannya, meninggalkan semua dosanya. Dan tentu saja Allah yang Maha Kasih dan Penyayang memberikan kesempatan kepada Bapak Yunus, mengampuninya dan tetap menyertai dalam hidupnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Anak-anakku yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik, masukkan ke dalam kotak persembahan, simpan baik-baik, dan kelak pada waktu kita bertemu lagi di ibadah onsite, anak-anak bisa mengumpulkan persembahan tersebut. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat selipan Alkitab, di mana anak-anak bisa membuatnya dari kertas kecil. Nah, kertas kecil ini ditulis dengan doa anak-anak, penyesalan anak-anak apabila anak-anak melakukan kesalahan, tulis dalam kertas kecil ini. Nanti Ibu akan berikan contoh ya. Nah, di dalam kertas kecil ini, tuliskan doa kalian. Doa meminta ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk memperbaikinya.
Kertas kecil ini bisa anak-anak pakai untuk selipan Alkitab pada saat anak-anak membaca Alkitab untuk sebagai pembatas. Oh, sampai di sini saya sudah membacanya, dan nanti apabila anak-anak di kemudian waktu akan membaca lagi, ini untuk mempermudah anak-anak dalam membuka Alkitab. Nah, contohnya bisa dilihat. Nah, tiba akhirnya selesai sudah ibadah kita kali ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersemangat dalam mengikuti ibadah kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak dalam ibadah online. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita kali ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kali ini. Engkau telah perbolehkan kami mengikuti dengan baik, sehingga apa yang kami dengar kali ini bisa menjadi acuan dalam hidup kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk tetap setia pada Engkau dan selalu mengakui kesalahan kami dan segera meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kami serahkan hari lepas hari dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami dan berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Di akhir ibadah kita kali ini, kita akan nyanyikan bersama sebuah pujian, Sejauh Timur dari Barat.